ketika surga diciptakan ada malaikat pengdolan di swarga. Habis dolan ditanya karo pangeran, piye swarga? Duh Gusti, Masya Allah. Kok misale swarga gak ditutupi, wong kabeh akan giat ibadah. Orangnya sing gelem lakoni dosa ngibadah. Saatnya surga gak ditutup. Akhirnya swarga ditutupi karo perkara sing memaleske, aras-arasen, perkara sing digedhingi. Ditutupe niku akhirnya wong ibadah oleh aras-arasen. Wani lakoni dosa. Habis itu malaikat pengdolan nang neraka, sehabis neraka diciptakne. Barang dolan kok ditanyani pangeran piye neraka? Duh Gusti, lak mboten ditutupi. Neraka niku ora enek sing wong lakoni dosa, wedi kabeh ngerine kok mboten karo-karoan niku. Akhire neraka ditutup karo perkara sing enak-enakan, nyenengke, menarik hati. Wong wedok semolohe. Cek bayang nek wis krungu semolohe terus wah ratapune. Nanggo gawe pek-penake, ya korupsi dan sebagainya. Pengen menang dhewe akhirnya manten wong atene ngalahke dan seterusnya. Sing enak-enak. Tutupe dan akhirnya mergoro tutup itu tertarik tutupe ya, ora wedi jerone. Jadi suara ini kayak nanti kalau sampai ini. Sing pertama, tidak ada awal, tidak ada akhir. Sing pertama apa? Tidak ada awal, tidak ada akhir. Sing nomor enek kawitane tapi ra enek akhire. Kawitane enek tapi akhire gak enek. Lah iki sing nomor 3. Sing nomor 3 enek awale yo enek akhire. Awale yo enek akhire yo lah iki yo nomor 4. Gak enek kawitane tapi enek akhire. Gak enek kawitane tapi enek akhire. Napa niku? Kawitane gak enek tapi akhire enek. Kala ma'arif rahmatullah daipun bilang tihain. Gusti Allah itu langgeng, tidak ada akhirnya. Jadi akan ada terus. Ngeten. Jadi dengan paham niki akan bisa menjawab banyak ya. Misalnya contohnya ini, Gusti Allah kekal, neraka swarga juga kekal. Berarti ada yang nyanyi Allah. Ini ada pertanyaan gitu ya. Jawabannya ini ngeten. Sesuatu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa alihi syukrana al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
حضرة إخوانهم الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصلين وجميع الملائكة والمقربين وجميع شرهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. Kepada jami'ah al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat masyarakat dan al-gharibin wa ka'an anak rasul muslimat para ulama para wali guru kita sepuh utama sekali para organisasi nahdlatul Syarah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Liqawli hajatul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wala syai'a yujizul. Penulis kitab ini Imam Tahawi mendikatakan wala syai'a yujizul, tidak ada sesuatu pun yang melemahkan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang melemahkan. Penjelasannya asal anna hadza fihi raddun ala qaulil mu'tazilah. Ungkapan wala syai'a yujizu, tidak ada sesuatu pun yang melemahkan Allah, yang menyebabkan lemah Allah. Ini menolak pendapat Mu'tazilah. Dados yen ketika Imam Abdul Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari kalih Imam Muhammad bin Muhammad al-Maturidi, Imam Maturidi niku sistematis Ahlus Sunnah wal Jamaah damel menghadapi Mu'tazilah. Mu'tazilah zaman semanten madhab resmi Bani Abbasiyah. Putrane Harun al-Rasyid al-Ma'mun itu menggunakan madhab resmi Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah itu dipengaruhi filsafat, mengedepankan rasio. Jadi kaum rasionalitas Islam itu adalah Mu'tazilah. Bahkan jika ada pertentangan antara wahyu kalian rasio dimenangkan. Sampai seperti itu. Memang positifnya Islam cepat maju, ilmu pengetahuan berkembang pesat. Bani Abbasiyah mendirikan perpustakaan Baitul Hikmah luar biasa. Nerjemah kitab niku hakene ditimbang karo emas. Jadi kertas yang diterjemahkan kok 1 kilo, terjemahkan hasilnya 1 kilo, diijoli 1 kilo emas. Jadi penghargaan terhadap para ahli ilmu itu luar biasa di zaman itu. Tapi repotnya jadi wow, pendapatnya mengedepankan rasio. Para ulama dites jenenge bina. Quran kuwi makhluk qadim. Mereka memaksa harus Quran itu makhluk. Nah, mayoritas jumhur itu mengatakan Quran itu qadim karena Quran adalah sifat kalamullah. Nah, kalamullah adanya azali sama dengan sifat dengan zat sama adanya. Sehingga ulama yang punya pendirian Quran itu qadim dihukum, dicambuk, dipenjara, bahkan ada yang wafat, termasuk murid Imam Syafi'i, Imam Waidi.
Imam Ahmad Ibnu Hanbal dicabut. Nah, perkataan wala syai'a yujizuhu ini membantah pendapat Mu'tazilah. Mu'tazilah pendapat ini innallaha la yastati'u ay yakhluqa maqdural abdi. Allah itu tidak mampu menciptakan apa-apa yang sudah dikuasakan kepada hamba. Ya, misalnya aqua ini sudah diberikan kepada manusia kemampuan membuatnya. Ya, manusia mampu membuat aqua. Sehingga kemampuan ini adalah Allah. Dan sahabat dari Gusti Allah ngekeki kemampuan gone manusia gawe aqua ini. Ganti Gusti Allah gak kuasa membuat aqua. Mergo kekuasaannya harus diberikan ke manusia. Jadi awite kuasa, tapi sakbagane kekuasaane juga ning manusia. Akhirnya Gusti Allah gak kuasa. Wajingan pendapat ini. Itu Mu'tazilah seperti itu. Innallaha la yastati'u ay yakhluqa maqdural abdi. Li'annallaha lahu qudratan. Karena sesungguhnya Allah memberikan kepada hamba tadi kekuasaan, kemampuan, kekuasaan Allah telah didelegasikan, telah diberikan kepada manusia. Fasol ajian, maka Allah menjadi lemah. Ini pendapat Mu'tazilah. Amma qabla dzalika fa'ana qadirun alaihi. Adapun sebelum hal tersebut, sebelum memberikan kepada hamba tadi, maka Allah kuasa, Allah mampu untuk melakukan hal itu. Awite moho kuasa, kemudian kekuasaan itu diberikan kepada manusia makhluk. Nah, sehingga manusia jadi sing kuasa Gusti Allah. Ini pendapat Mu'tazilah dan ini ditentang oleh Imam Tohawi melalui perkataan wala syai'a yujizu. Tidak ada sesuatu yang melemahkan. Wal qailuna bihadza la yajuzu ikhtilafu fi takfirihim. Orang atau kaum atau sebagian Mu'tazilah yang mengatakan seperti itu, bahwa Allah menjadi lemah setelah memberikan kepada makhluk kekuasaannya, itu tidak ada perbedaan di antara para ulama bahwa mereka itu adalah kafir. Jadi wong sing punya keyakinan bahwa Allah menjadi lemah setelah memberikan kekuasaan kepada makhluk itu hukumnya kafir. Ini tidak ada pendapat di kalangan para ulama mengkafirkan hal itu. Waktu kita baca ala kafir minan nas hada fayakunna Mu'tazilah la yukafiruna ala qaulil asy la yukaffaruna ala qaulil asy. Sabalani global waktu kita baca ala kafir minan nas hada fayakunna Mu'tazilah la yukaffaruna ala qaulil asy. Wonten sebagian orang menjadi bingung. Karena apa? Ya. Ada memang pendapat yang mengatakan bahwa Mu'tazilah itu tidak bisa dikafirkan. Mu'tazilah tidak boleh dikafirkan menurut pendapat yang ashab, yang lebih sah. Jadi ada orang, ada manusia, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa Mu'tazilah tidak boleh dikafirkan. Dan kok terus jadi kafir, tidak ada perbedaan. Nah, kalau ini ada ulama sih mengatakan bahwa Mu'tazilah tidak boleh dikafirkan. Jadi jawab ini, falaisal maksud bitarti badil ulama takfirul badil Mu'tazilah di hamlati. Wa man kana ala kok ada ulama yang menyatakan bahwa Mu'tazilah tidak boleh dikafirkan, itu bukan yang berpendapat seperti tadi. Jadi pendapat bahwa Allah lemah setelah
itu sepakat itu. Adapun ada Mu'tazilah yang tidak boleh dikafirkan, berarti pendapatnya bukan pendapat yang itu. Jadi ngaten, Mu'tazilah itu banyak, akeh kok. Ini sing berpendapat seperti tadi bahwa Allah lemah setelah diberikan kepada makhluk. Tapi ada yang tidak berpendapat seperti itu. Mereka gabung di Mu'tazilah kan menjadi mazhab Istinagaya, tapi tidak berpendapat seperti tadi. Ada mengikuti pendapat yang lain. Mereka gabung di Mu'tazilah, tapi pendapatnya tidak itu. Allah kan maha kuasa. Nah, mereka gabung di Mu'tazilah itu mengambil pendapat Mu'tazilah sebagian, yang sebagian pendapat itu tadi tidak menyebabkan kafir. Saya pernah baca contoh kasus Amirul Mukminin Al-Ma'mun putrane Harun Ar-Rasyid Nikola itu tidak dikafirkan oleh jumhur, padahal Al-Ma'mun itu mazhabnya Mu'tazilah. Al-Ma'mun mazhabnya Mu'tazilah, bahkan menjadikan mazhab resmi Mu'tazilah menjadi mazhab negeri. Bani Abbasiyah itu adalah Al-Ma'mun, tapi mayoritas ulama jumhur menyatakan bahwa Al-Ma'mun tidak kafir, tetap Islam. Karena apa? Mereka berpendapat bahwa Al-Ma'mun tidak berpendapat seperti tadi. Al-Ma'mun berpendapat bahwa Allah tetap maha kuasa, walaupun telah memberi manusia kemampuan tertentu, tetapi tetap saja Allah tidak menjadi lemah, tetap berkuasa. Dan adapun Al-Ma'mun mungkin berpendapat tentang hal lain yang sama dengan Mu'tazilah, tetapi tidak menyebabkan kafir. Seperti itu. Jadi yang saya ingat adalah Al-Ma'mun itu tetap dihukumi sebagai muslim oleh mayoritas. Qala mu'allif rahimahullah wala ilaha ghairuhu. Mu'allif Imam Tohawi mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Penjelasannya ini as-satu al-ilahu man lahul ilahiyah. Sing diarani Tuhan itu adalah zat yang mempunyai sifat ketuhanan. Sing diarani Tuhan itu adalah zat yang memiliki sifat ketuhanan. Napa sifat ketuhanan itu? Wahya qudratul ibda'i wal ikhtiraqi, yaitu kemampuan menciptakan dengan tanpa contoh. Allah itu menciptakan tanpa contoh. Mulanya bid'ah. Bid'ah itu perkara yang tidak ada contohnya. Allah Tuhan itu adalah zat yang memiliki sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan itu adalah kekuasaan menciptakan sesuatu tanpa contoh. Manusia menciptakan sesuatu tapi punya contoh. Niru sepur niru wing, helikopter niru cakung, kapal selam niru ikan, pesawat terbang niru burung, komputer niru kerja otak. Misalnya contohnya kabeh cakar ayam konstruksi, ya untuk cakar ayam. Gitar niru jangkrik, gesekan itu, dan macam-macam. Contoh, sampai sepeda motor ada yang bentuk bebek, yang bentuk kijang, misalnya contohnya. Allah mencipta tanpa contoh. Nah, sing berhak disebut Tuhan, yo sing iso menciptakan tadi, menciptakan banyak hal tadi dengan tanpa contoh. Dan itu sing iso lakoni mung
Gusti Allah saliyane aja meneh kok gawe makhluk hidup komplit sakniki laboratorium paling canggih sekalipun niku mboten saged damel satu sel hidup dari benda mati, enggak enak. Isone yo makhluk hidup diambil dari makhluk. Ya, nanti ada cloning namanya. Jadi sel soma, sel tubuh diambil dikembangbiakkan. Itu cloning ya. Wis kaya awake nyangkok ya saka makhluk hidup tumbuh-tumbuhan dicangkok, disetek dan seterusnya. Orang iso manusia gawe makhluk hidup saka benda mati. Sak canggih-canggih satu sel itu rumitnya luar biasa. Mulanya enak pendapat teori kehidupan yang paling akhir itu kan generasi spontania. Jadi generasi spontania itu bumi purba, bumi zaman Mesir itu kaya dengan amoniak. Amoniak kesambar petir jadi asam amino. Asam amino jadi protein, protein jadi bersel satu. Akhirnya berevolusi menjadi awal dewi. Ini pendapat generasi spontania. Tokoh-tokohnya Harold Urey, Stanley Miller, Oparin, ini lari-lari sekolah paham tentang teori pola kehidupan. Dan diguyune ya terbentuknya satu sel hidup dari benda mati. Ini koyok-koyok wonten besi berterbangan kesambar petir terus jadi menara Eiffel. Populer niku mustahil. Padha karo banyak logam berserakan kesambar petir jadi pesawat Boeing 747. Mustahil. Koyok enak botol berterbangan kesambar petir jadi bangunan indah. Atau ada burung berterbangan kesambar petir jadi puisi. Sama dengan itu, ya mustahil. Jadi ya mereka isone yo makhluk hidup dibuat dari makhluk hidup. Orang iso dari benda mati. Gimana anaknya donor mata, donor jantung, donor hati. Orang-orangnya pabrik moto, pabrik tangan enggak. Kalau dia sudah punya sudah. Misalnya ya donor, darah ya donor, enggak ada pabrik dan lanjut. Jadi sing disebut Tuhan dia yang punya kemampuan menciptakan kayak gini luar biasa. Awalnya dewi sangat kecil. Manggon di bumi aja roh kabeh banyak yang tersembunyi, masih banyak rahasia. Ya, bumi manggon tata surya, matahari, Merkurius, Venus, bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, untuk dianulir. Nah, mungkin ini manggon kan Bima Sakti, galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti itu jaraknya galaksi ribuan masa. Kecil sekali ya. Sing menciptakan yang kayak gini, ya Allah tok yang bisa. Bulan buka ceblok, sering buka tabrakan, dan seterusnya. Buat usah mikir jeru-jerunya. Awake dhewe mikir awake dhewe kena ngomong rambut sirah rombulan gak dipotong kok wis dawa. Alis iki 2 tahun gak itu pangger sakit. Kok rambutnya panjang. Niku pun bingung awake dhewe mikir. Awake dhewe mampu enek pedhi sitok. Katut itu krasa. Kok yo krasa. Seperti itu. Kelipen cuwilik krasa. Seterusnya. Bentuk terindah ya sudah seperti ini. Terindah murtakel kokoso ya. Ya sing paling indah. Iya ya sudah seperti itu. Tangan itu jempolan kabeh nang dijine padha nang yo malah elek. Yo ya seperti ini yang paling indah. Kita kan
boleh diungkapkan lafaz Tuhan pada asalnya ini kepada selain Allah. Pada asalnya, soalnya nanti pada prakteknya ternyata kata-kata Tuhan diterapkan juga pada yang lain. Ya, setiap agama A juga mempunyai Tuhan, agama B mempunyai Tuhan yang bukan Allah. Jadi aslinya pada asalnya sing berhak disebut Tuhan itu hanya Allah. Innamal musyrikuna isti'aru hadzal lafz wa atlaqu ala ma'budati. Orang musyrik meminjam isti'arah, meminjam lafaz Tuhan itu kemudian menggunakannya untuk sesembahan mereka. Lata, Buddha, kemudian mana, itu patung-patung berhala-berhala. Tapi dianggap Tuhan, kata-kata Tuhan disematkan kepada berhala-berhala. Orang musyrik seperti itu. Kalimatul ilahi hakan Dakaro al-qayyumil lugawi fi kitabihi al-misbahul munir ayat qol. Ini ahli bahasa yang kemudian juga ahli. Ini hebatnya ilmuwan kita dulu, mereka ahli ilmu bidang tertentu tapi juga ilmu agamanya matang. Ya Pak Ibu tadi membandingkan zaman saat ini ya, saat ini kan isone A tapi gak iso B, isone C gak iso D. Imam Syafi'i ini udah fikih, tasawuf, Quran, hadis terus pun boten karo-karane. Al-ilahul ma'budu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ilah Tuhan yang disembah itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tumas ta'arahu al-musyrikuna lama nabiduhu min dunillahi ta'ala. Kemudian orang musyrik ini meminjam kata-kata Tuhan tadi digunakan kepada sesembahan mereka yang selain Allah. Contohnya Lata, Mana, Buddha, ada contoh. Wa aman mubarak fakal, ini juga ulama yang lain yang ahli bahasa juga. Al-ilahu manlahu ilahiyah, yang disebut Tuhan adalah zat yang memiliki sifat ketuhanan. Wal ilahiyatu qudratul ibda'i wal ikhtiraqi. Nah, sifat ketuhanan itu adalah mampu menciptakan tanpa contoh. Mampu menciptakan tanpa contoh. Sak dunia sak wujud iki lah. Dengan dilok satu persatu. Orangnya sing padha blas satu dengan yang lain. Sak ini sama masih wajah dengan wajah Pak Umar. Gak padha. Ganteng kula. Mumpung kula iki speaker iki. Kan Rustam. Kali kamu nggih benten lemukan Umar. Terus sampai orang yang padha blas. Begitu pula seluruh dunia miliaran itu tidak ada yang sama persis. Mesti ya, beda kembar kita. Masuk kembar mesti ada beda. Gusti Allah kok ya bisa menciptakan yang bermiliar ini beda satu dengan yang. Ini contoh. Sing unik malih tawon damel omah bentuke kaya paving seginam. Lah iku ora nggo granisan ora. Sing gawe sisih kene sing kok iso? Aduh. Bentuke aneh. Itu tawon. Tukang dari itu sakit ya. Justru tawon sakit. Kuasane pangeran. Awake dhewe niku kan ngaten senengane. Iso ngerti kebesarane Allah, ya ndelok sing gak padha karo kebiasaan. Enek sapi ndas loro, subhanallah. Enek sapi sikile 6, subhanallah.
Sakjane walaupun sapi ndase siji yo mangan subhanallah. Kok enek sapi ndas papat yo mangan subhanallah. Tapi awake dhewe subhanallah lak ndelok sing aneh-aneh. Enek gedang wanaka subhanallah. Sakjane gedang wah gedang ya subhanallah. Ngawak dhewe iso ganti. Fala yajuzu ayu qala al-ilahu huwa matubatu bihaqqin aw bibatil. Nah ini ada orang lain yang berpendapat ketika mendefinisikan Tuhan, gini pendefinisinya. Tuhan adalah sesuatu yang disembah, baik benar atau salah, itu definisi Tuhan. Tuhan adalah sesuatu yang disembah secara benar maupun tidak. Disembah itu benar atau tidak. Jadi apa kok disembah disebut Tuhan, ini pendapat ini. Nah ini nggak boleh dikatakan seperti itu. Karena unsur ketuhanan tadi menciptakan contoh tadi, bukan disembah atau tidaknya. Wong misalnya kok amin naudzubillah, sak dunia kok gak gelem nyembah Gusti Allah, yo mangga Gusti Allah jadi Tuhan enggak. Oh gak terus menjadi kecil yo ora, yo mangga maha besar. Misalnya lah datang mate teng logika. Tuhan itu ya wajibul wujud, sesuatu yang wajib ada. Kalau tidak ada, nggak masuk akal. Malah yang masuk akal fil akli ada. Ini wajib akli, sesuatu yang harus ada, yang tidak adanya itu tidak masuk akal. Itu pengertian Tuhan di logika. Al-wajibul wujud. Jadi buat menoleh dikatakan bahwa Tuhan adalah zat yang disembah dengan hak atau dengan batil, nggak boleh. Waqat adal Imam Abu Mansur al-Baghdadi al-ilahu min asma'illah. Al-ilah itu sebagian dari asma-asmanya Allah. Bahkan Imam Sibawayh itu berpendapat Allah itu dari kata ilahun ditambahi al-takrif. Al-ilah menjadi Allah. Ini pendapat Imam Sibawayh. Itu ahli nahwu atau muridnya Imam Khalil. Dulu punjere ahli nahwu Imam Khalil, begitu muncul Imam Sibawayh, Imam Khalil kalah mencorong. Akhirnya berdebat ke muridnya yaitu Imam Sibawayh. Jadi Imam Khalil menciptakan ilmu baru, ilmu arut, wazan si'il. Jadi dulu biasa murid lebih alim daripada guru, itu masalah. Murid lebih hebat dari guru itu biasa, malah bagus. Guru berhasil manakala punya murid lebih pintar dari gurunya. Harus seperti itu. Aristoteles itu ngalahke Plato. Plato iso ngalahke Sokrates. Murid ngalahke Imam Syafi'i, mengalahkan Imam Malik. Itu masalah. Terus Tuhan al-ilah itu salah satu nama dari nama Allah. Wa kullu hadza hujjatun ala haula'i alladziina yaz'umuna anal ilaha manahu al-ma'bud in kana bihaqqin aw bibatil. Jadi ada memang orang yang punya sangkaan bahwa al-ilah atau Tuhan itu maknanya sesuatu yang disembah, baik adanya yang disembah tadi adalah benar atau batil. Bal al-ilahu idza qila la taqlaqu
anta alal ma'budi bihaqqin la yakunu illa lillahi rabbil alamin lidah. Kita berpendapat bahwa al-ilah Tuhan itu hanya diucapkan untuk sesuatu yang disembah tapi disembahnya benar. Sesuatu yang disembah tapi disembahnya benar, yaitu Allah. Liane enggak. Jadi yang disebut Tuhan hanya Allah, yang lain bukan. Lidzalika shofah ayyuqala la ilaha illallah. Dengan demikian benar ucapan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Fala yajuzu itlaqul ilahi ala ghairillahi tabaraka wa ta'ala. Maka tidak boleh mengucapkan kata-kata al-ilah Tuhan kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Amma idza qulida fala iskana fa idza qila lil kufari hada ilahuhum fa huwa bimakna hada ma'budun. Kok wonten ayat misalnya atau ada ungkapan atau ada kata atau apapun kok disebut hada ilahuhum, ini adalah Tuhan mereka. Maka yang disebut yang dimaksud di sini adalah sesembahan mereka. Sesembahan mereka itu pengertian ilah bagi mereka. La bimakna muwafiqah lahum bagi nadamilah. Maknanya gak cocok. Malah penyebutan ini ya meleh-meleh gimana. Disebut ilah bukan malah terhormat, malah menjatuhkan saja. Ora iso patung kok irunge ditutup ya ora iso bagus. Dirubung laler ya ora iso rusak dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dilanjutkan ke saya bertanya tentang ini. Memang gimana saya punya tema-tema ilmu kalam, tema berat namanya. Tema berat, serius, mantek, ya, filsafatnya tadi itu. Dan nepaki kalau tersetai ngajar niku, ngajar logika, ngajar mantek. Kalau membayangkan bukan kok dari kuliah jarak jauh terus piye bentuknya ini, wong diulang tatap muka itu, ngelis setengah mati. Logika atau mata itu nggak di kuliah, nggak di sekolah, nggak di pondok. Ini pelajaran sulit, uangan. Jadi rois mata itu mikir-mikir. Nampak kalau saya teler boyo, roisnya pro. Aslamun nawarok kita dan setain dosen logika nih, nah penjelasan ilmu kalam niku kata kaitannya kali logika. Ini membuktikan atau bersifat tidak. Ini pendapatnya filsafat sekali nih. Ini penjelasannya dalil akli ini atau bersifat tidak. Ini penjelasan filsafat. Mulanya ada kelompok tertentu yang antipati dengan wujud hidang bakok mukhalafatul hawadisi yang berbeda ini karena dianggap ini buatannya manusia, buatannya pakar, buatannya dan dominan filsafatnya. Bagi kita ya nggak masalah kok. Wong filsafat itu bagian-bagiannya mantek dan mantek itu ya aturan berpikir. Jadi kok berpikir, orang yang berpikir pasti menggunakan mantek. Seperti itu. Walaupun yang membukukan itu adalah Aristoteles, tapi sebelum Aristoteles lahir, ketika orang berpikir juga sudah menggunakan sami kan ya. Nah, niku Abdul Aswad Ad-Du'ali sing nyusun, sing pembukaan. Tapi saat dulunya lahir Abdul Aswad Ad-Du'ali, nah itu juga sudah dipraktekkan. Kapan orang berbicara yang mesti menggunakan nahu. Sami dengan itu tajwid sebelum dibukukan Quran turun dulu ya sudah pakai
tajwid, walaupun tajwid belum dibukukan. Baru kemudian setelah sekian tahun, sekian abad muncul ilmu-ilmu baru yang bahas tentang bacaan Quran ya tajwid, penjelasan Quran ya tafsir, hukum Islam ya fikih, seterusnya. Sebelum dibukukan ya sami. Ketika pembukuan Quran kan zaman pembukuan hadis itu zaman Umar bin Abdul Aziz. Tabi'in Abdul Aziz. Tapi hadis sendiri sudah beredar di masyarakat, belum dibukukan. Sami betul ya. Jadi ketika disebut Tuhan, agama A, agama B, agama C selain Islam, itu yang dimaksud adalah sesembahan mereka, bukan yang menciptakan semesta ini. Karena yang menciptakan semesta ini hanya Allah. Sajane banyak orang menerima penjelasan ini, nerima tapi wong jenenge gak oleh hidayah, belum mendapatkan hidayah, sehingga ya belum mau masuk Islam. Karena yang seperti itu. Bahkan kemarin kapan itu beredar di WA, ada seorang wanita yang hafal Quran, hafal Bulughul Maram, hafal Riyadhus Shalihin, hafal Ihya Ulumuddin, macam-macam. Tapi lah kok ternyata bukan seorang muslim, bukan seorang muslimah, tapi malah seorang ateis. Ya sebenarnya karena memang belum mendapatkan hidayah. Nyawa EGB alhamdulillah, walaupun gak hafal Quran komplit, sebagian saja. Hafalin inna Allaha ma'as sabirin. Orang hafal hadis Riyadhus Shalihin Bulughul Maram, hafalin innamal a'malu binniyat. Tapi wis oleh hidayah sehingga menurut agama ini saking mahalnya hidayah ya. Kan ternyata orang yang pinter belum tentu mendapatkan hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah. Qadimun bilang tigain. Allah itu qadim tanpa permulaan. As-satu al-qadimu maknahu alladzi laisa li wujudihi ibtida'un. Qadim maknanya adalah sesuatu yang wujudnya itu tanpa permulaan. Masjid ini itu ada permulaannya. Saya ada permulaannya. Bumi ada permulaannya. Semesta ada permulaannya. Pak Jaya fisika, semesta tercipta 14 miliar tahun yang lalu. Big Bang. Fisika ya, gampang Anda. Fisika modern menyatakan seperti itu. Bumi 4 miliar tahun yang lalu itu fisika. Sing unik enek bintang sing umure luwih saka 14 miliar. Jadi dan terus dia ya banyak hal yang tidak logis. Jadi lahirnya semesta itu 14 miliar tahun yang lalu. Lah kok enek bintang sing usianya malah luwih tua timbang bintang terus dia ya itu melata juga gampang jadi sih. Wong yang pengetahuan itu ganti teori. Teori ini benar. Lah kok setahun kemudian diralat terus gitu itu ilmu pengetahuan. Uni Soviet zaman saya sekolah dengan sekolah Uni Soviet. Saat itu masih gak ada Uni Soviet. Karena Rusia, Ceknya, Azerbaijan dan seterusnya. Jadi yang dimaksud kita maksudnya adalah sesuatu yang tidak ada bagi wujudnya permulaan. Hada makna qadim tidak ittiqa Allah. Nah, qadim di sini yang pengertiannya seperti itu adalah pengertian yang jika diterapkan kepada Allah tidak ada permulaan.
Wa yuraddifuhu al-azali, sinonimnya persamaan katanya adalah azali. Azali pengertiannya juga tidak ada permulaan. Jadi wonten asmaul husna al-awwalu, yang dimaksud awal itu pengertiannya justru tidak ada awal. Disebut paling awal, tapi tidak ada permulaan. Kok disebut al-akhiru, yang dimaksud justru tidak ada akhir. Sekarang itu tadi diterapkan kepada Allah. Amma idza utliqa ala ghairillahi fa huwa ma ta'awalat al-hissinuna atiwan. Sekarang kalau diucapkan kepada selain Allah, kalau selain Allah berarti makhluk alam. Kok disebut juga? Maksudnya adalah sesuatu yang telah usianya lanjut, usianya lama. Jadi kok pesawit bangunan kuno, saya setung datang Juwono itu termasuk bangunan kuno. Artinya sudah lewat bertahun-tahun dari sekarang, disebut bangunan kuno. Sama dengan itu kalau pada makhluk. Jembatan Kertosono, masih jembatan yang ditutup, itu adalah jembatan lawas. Makhluk, ya artinya sudah berbilang tahun dilewati masa lama sekali. Bapak tukul mata dama ahda, terus melewati masa yang lama. Fayukul binaun qadimun. Nah, kata-kata qadim kami diterapkan pada bangunan. Binaun qadimun maksudnya harus bangunan yang tidak ada permulaannya, tapi bangunan kuno. Ini kalimatnya qadim, tapi maksudnya adalah kuno, bukan tidak ada permulaan. Qala al-mu'allif rahimahullah, daimun bilantihain. Gusti Allah itu langgeng, tidak ada akhirnya. Jadi akan ada terus. Ngeten. Jadi dengan paham ini akan bisa menjawab banyak. Misalnya contohnya ini, Gusti Allah kekal, neraka swarga juga kekal. Berarti ada yang nyanyi Allah. Ini ada pertanyaan gitu ya. Jawabannya ini, sesuatu itu dibagi empat. Ini kayak nanti kalau sampai ini. Yang pertama, tidak ada awal, tidak ada akhir. Yang pertama apa? Tidak ada awal, tidak ada akhir. Niki Allah, orane kawitane, yo orane akhire. Niku Gusti Allah. Nel Gusti Allah tak. Sing nomor loro, enek kawitane, tapi ra enek akhire. Kawitane enek, tapi akhire gak enek. Lah niki isine yo iku swarga karo neraka. Swarga neraka nek kawitane sebelum dicipta ya enggak ada. Kemudian diciptakan oleh Allah. Tapi kalau Gusti Allah dikekalke khalidina fiha. Orang kafir itu di neraka selama-lamanya. Hanya di neraka orang kafir selama-lamanya. Berarti nerakanya juga selama-lamanya. Orang isine enek lah kok ada gak enek ya gak logis. Ini neraka swarga kekal enek gak enek akhire tapi enek permulaan. Ya, ketika surga diciptakan enek malaikat pengdolan di swarga. Habis dolan di tanah karo pangeran. Piye swarga? Duh Gusti Masya Allah. Kok misale swarga gak ditutupi, wong kabeh akan giat ibadah. Orangnya sebelum lakoni dosa ibadah, saatnya surga gak ditutup. Akhirnya swarga ditutupi karo perkara sing memaneske, aras-arasen, perkara sing digedhingi. Ditutupnya itu akhirnya wong ibadah pada arah-arah.
nglakoni dosa. Habis itu malaikat dipengdolan nang neraka, habis neraka diciptakne. Barang dolan kok ditanyani pangeran piye neraka? Duh Gusti, lak mboten ditutupi. Neraka niku ora enek sing wong nglakoni dosa, pedhi kabeh ngerine kok mboten karo-karoan iki. Akhirnya neraka ditutup karo perkara sing enak-enakan, nyenengke, menarik hati. Wong wedok semolohe. Cek bayang nek terus krungu semolohe terus wah ratapune. Nyambut gawe penake, ya korupsi mencuri dan sebagainya. Pengen menang dhewe akhirnya manten wong atene ngalahke dan seterusnya. Sing enak-enak tutupe neraka akhirnya mergo tutup itu tertarik tutupe ya ora wedi jerone swarga neraka enek kawitane tapi gak enek akhire sing nomor 3 enek awale yo enek akhire awale yo enek akhire yo lha iya awake jasate awake dhewe iki sok mati ya. Bangunan-bangunan, bumi, wit-witan, matahari. Enek kawitane, sok yo enek akhire. Sing nomor 4. Gak enek kawitane. Tapi enek akhire. Gak enek kawitane. Tapi enek akhire napa niku? Kawitane gak enek, tapi akhire enek. Ya. Dengan paham niki sakit menjawab banyak. Niku jawabe agamuna, ketiadaan kita. Ketiadaan kita itu tidak ada awalnya. Tapi ada akhirnya, yaitu akhirnya ketika kita ada. Saya lahir 25 Juni 1970. Sebelum itu saya tidak ada. Lah ketiadaan saya itu nggak ada awalnya, juga nggak enek. Tahun piro gak enek saya. Tahun siji Masehi saya yo gak enek. Sebelum Masehi saya yo gak enek. Gak enek kawitane. Tahun 45 ya gak enek. Tapi ketiadaan saya itu berhenti ketika saya ada. 25 Juni 1970 saya mulai ada. Ketiadaan saya berhenti. Nah, ini dengan paham niki mawon sakit menjawab pertanyaan banyak. Napa? Diantaranya tentang Allah karo surga karo neraka. Allah itu bakok itu dengan sendirinya, dengan Allah sendiri. Tidak ini. Lah tapi swarga neraka bakok iku mergo dibakoke karo Gusti Allah. Neraka swarga dilanggengke karo Gusti Allah. Sedangkan Allah langgeng dengan sendirinya. Gak enek sing langgengke. Ya langgeng dengan sendiri, tapi langgeng swarga karo neraka mergo dilanggengke karo Gusti Allah. Dan perbedaan kedua, Allah tidak ada awalnya, qadim, tidak ada akhirnya, bakok. Tapi swarga neraka ada permulaannya, tapi tidak ada akhirnya. Paham ini? Ini kodok pun penting. Bahwa bakokun lidati karena zat Allah sendiri. Laisa bakokan dihoiri, tidak bakok karena selainnya. Itu karena neraka swarga tadi. Langgeng mergo di langgengke. Kajan nanti benari koyok swarga lan neraka. Para yang aku Adam maka tidak menjumpai Allah itu ketiadaan. Mergo gak enek awal, gak enek akhir. Allah ada terus kapanpun
Tidak berlaku, tidak ada terus. Tapi swarga neraka mengalami ketiadaan ketika belum diciptakan. Kok ngertos dikompeten iki pancen jumeneh kok lari-lari kuliah mawon itu bingung ini bahas masalah ilmu kalam yang jenis ini karena tadi ya sangat berbau penjelasan filsafat tinggal. Nah, filsafat biasanya gak patek disenengi mergo yo angel. Ada yang pondok mantek. Ada yang sekolah logikane ku sakjane ilmu non muslim sakjane Aristoteles. Tapi kemudian diislamisasi ya, menjadi Islam. Lah awake kan ada pondok ngarani ya tulisannya Arab, mata pelajaran di pondok-pondok besar ya dianggap wis ilmune Islam wae, padahal sajane yang nyusun dulu pertama adalah Aristoteles. Makanya mulai pun sing badhe angkat tangan. Nggih. Apa itu ada tanpa ketiadaan? Ketiadaan itu adalah Allah. Ketiadaan adalah Allah. Itu pendapat sing isi adalah kosong adalah isi. Ngoten nggih. Ya, Bapak bisa melihat ya. Nggih. Tapi saya kurang paham masalah penjabaran Allah sangat disembah baik benar atau maupun ketiadaan yang lain. Ngoten ya. Oke. Kalau tanya Bapak ya. Katakan ada dua pendapat ya. Ulama yang mengatakan bahwa al-ilah Tuhan adalah zat yang memiliki sifat ketuhanan. Nah, sifat ketuhanan itu isinya menciptakan semesta alam tanpa contoh. Itu pendapat pertama. Awake dhewe mung sendiri. Pendapat ulama kedua, ahli ya, Tuhan mengatakan ulama ahli bahasa atau apa, pendapat bahwa yang disebut Tuhan itu pokoknya sing disembah, disembah itu bener, salah. Pokoknya sing disembah itulah Tuhan. Nah, awake dhewe rasa balok sing balok sing pertama. Ngaten iki lho Pak. Terus nah, ngeten nggih. Jadi tentang Tuhan ketika disebut kosong dalam Isi adalah kosong. Isi enggak. Memang lasaken suci awake dhewe ora usah menggunakan yang macam-macam ini. Ya, awake dhewe ora usah menggunakan yang macam-macam ini. Mungkin yang dimaksud di situ adalah ada saja nih, tapi kan nggak bisa disentuh, nggak bisa diindra, ya, nggak bisa dirasakan, ya. Sehingga mengapa agama-agama tertentu bisa menyembah sing iso ketok dilihat, iso diraba, sehingga mereka menyembah patung dan sebagainya karena sulit bagi mereka menerima orang enak wujudnya kok disembah seperti itu pengertiannya kira-kira demikian. Tapi awake dhewe ra usah gawe sing jenis ngeten niku lah ya. Mungkin pun ada banyak orang yang kadang-kadang di situ namanya tasawuf ya. Tapi tasawuf kan dijumur di sini ya. Torekoh tapi yang kita baru dan tidak, sehingga muncul ungkapan-ungkapan yang menurut kita aneh-aneh. Ya dia ora usah debat mereka ya ora usah, tapi ya awake dhewe ada jalurnya sendiri lah. Kita mengenal Allah ahli sunnah wal jamaah ya dengan konsep sifat wajib yang 20 ya, dan seterusnya itu lebih aman. Lebih aman. Terus enggak ya. Kita sudah disediani sarana untuk mengenal Allah dengan konsep sifat wajib 20. Ini mau dipelajari bisa. Walaupun ada juga kelompok tertentu yang anti dengan ini. Oh, sifat Tuhan dibatasi macam-macam ya. Padahal bukan membatasi itu. Tapi dengan sifat 20 itu kita sudah bisa menolak paham-paham yang bertentangan dengan Islam. Contoh, ketika disebut Allah punya tangan,
Mergo enek ayat yang Allah fauqa aidi, maka sudah tertera dengan sifat mukhalafatu lil hawadisi, sehingga yang di sini maknanya bukan aman, tapi nanti bisa ditakwil, bisa ditakwil. Kalau ditakwil maknanya berarti kekuasaan seperti itu. Awalnya dhewe krungu Allah bertempat di anas terus langsung bagaimana bisa begitu? Allah yang hidup nafsi tidak butuh pada apapun, dan mereka butuh anas untuk tempat. Nah, seperti itu langsung bisa menolak paham-paham yang menurut kita nggak benar, dan dengan konsep sifat wajib dua. Maka kan mungkin wonten gunungan Pak pun kira-kira wonten Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ya Allah, ij'al sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yassir umurana fid wad dunya wal akhirah wa hasil maqasidana wa maqasidil wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud syai'ul kalimah bis-samawati was-sami'il 'alim li khamsatil qutbi biha al-babar al-hadim al-mustafa wal mubarak wal ma'mum al-fatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka an asyhadu bi annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka al-ahadu al-fardu as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ya na'budu wa nasta'inu siratal amin. Jenengan nak misale apa nggih wonten sing kurang sekeca Pak terlalu tinggi Pak ngomong mawon mboten napa-napa nggih. Mboten nggih. Tapi repotnya kan ngaji seperti ini jarang ngoten lho. Di ngaji kitab-kitab seperti ini jarang, sehingga kula nggih beranikan diri ya, karena memang satu kedudukan saya sebagai ketua Kasbasa NU Center, dan yang kedua kula muncul yang seperti ini di sekolah, di kuliah, di pondok siang teknologi dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.